Tim formatur ini menghasilkan 2 kepengurusan. Padahal jadi seolah-olah yang misah itu adalah Kabupaten Tasik. Karena kantor kami itu ada di Jogja Dep Store, ada di Samudra Dep Store, ada di Asia. Dan rasa sakit hati yang sama itu. Sakit hati itu bukan di ketua saja, seluruh pengurus juga sakit hati. Berangkat dari sakit hati yang sama. Beliau kan putra toko Pak Kiai Aibun Yamin. Itu kan masih satu kabupaten kota gitu. Nah, waktu itu masih bersatu, namanya masih Kabupaten Tasikmalaya. Belum ada kepengurusan Ibnu Kota Tasikmalaya. Dan alhamdulillah saya mengalami masa-masa perubahan. Itu ketika 2002 itu kan tanggal berapa itu Kang Kong? Bulan Juli. Bulan Juli. Kalau Agustus. Tepatnya 11 Agustus 2002. 2002. Lalu pemisahan kota kabupaten itu bulan apa, Kang? Pemisahan kabupaten kepengurusan. Iya. Waktu itu juga. Jadi begini. Sebelum ada konferensi Kabupaten Tasikmalaya, isu-isu pemisahan antara kepengurusan Ibnu Kabupaten dengan kota, berarti kan kalau Ibnu Kabupatennya sudah ada, berarti yang misah itu adalah bagaimana Kota Tasik. Jadi pengurus baru itu bukan kabupaten, tetapi Ibnu Kota Tasik. Walaupun yang memiliki walaupun ibu kota kabupaten yang memisahkan itu ada ibu kota kabupaten. Ibu kota kabupaten. Iya. Karena memang ibu kota Kabupaten Tasikmalaya itu ada di wilayah Kota Tasik. Ya, yang sekarang Kota Tasik lah. Gitu. Yang sekarang Kota Tasik. Iya. Jadi ketika ada pemisahan karena pisah pemerintahan ke daerah Singapura, jadi seolah-olah yang misah itu adalah Kabupaten Tasik. Sebetulnya yang misah itu Kota Tasik. Nah, gitu. jadi kan konferensi Ibnu yang mungkin itu keberapa kan dulu? 2002 itu. 2002 itu hampir dekat dengan maksudnya konferensi cabang yang kalau konferensi yang 2003 itu adalah Ibnu itu yang ke-14, berarti yang ke-13. Jadi beda 1 tahun lah. Di kabupaten. Kabupaten Tasik beda 1 tahun. Nah, itu dalam konferensi itu juga memutuskan keputusan Konpercab bahwa Ibnu terbagi 2 gitu. Begini. Nah, dari Konpercab yang tahun 2002 itu menghasilkan sebuah keputusan atau disebut dengan deklarasi pemisahan kepengurusan Ibnu Kota dan Kabupaten. Jadi dari Konpercab itu juga sudah muncul berdasarkan hasil keputusan Jadi, forum. Sejarah Konpercab Ibnu melahirkan 2 ketua. 2 ketua. Dalam satu konferensi 2 ketua. Iya. Nah, ini sangat lucu dan menggelitik sebetulnya. Konferensi tersebut, Konferensi Ibnu Kabupaten Tasikmalaya, terpilihlah ketua berdasarkan forum, aklamasi, terpilihlah rekan Asep Endang, putra Pak Kiai Haji Aibun Yamin itu. Nah, beliau kan orang kota, orang kota. Setelah itu karena ada hasil deklarasi ataupun keputusan Konpercab harus terpisahnya kepengurusan, akhirnya Kang Asep Endang mengundurkan diri dari ketua Kabupaten Tasik, memilih kota gitu. Memilih kota. Yang pada akhirnya hasil konferensi kabupaten tersebut kepengurusan kedua-duanya hasil pleno. Oh iya. Iya, hasil pleno ataupun tim formatur masing-masing. Jadi saya terpilih berdasarkan amanat dari Konpercab, terpilih melalui musyawarah formatur. Jadi dalam konstelasi Konpercab itu juga membicarakan pemisahan juga. Dan amanat dari Konpercab itu harus terbagi 2. Dan yang terpilih adalah orang kota. Karena harus mematuhi amanat tersebut, yang pada akhirnya Kang Asep Endang mengundurkan diri dari kabupaten dan memilih kota. Dan akhirnya saya terpilih berdasarkan pemilihan tim formatur. Tetapi tim formatur itu memang usulan dari musyawarah. Jadi untuk membentuk kepengurusannya dipilih oleh tim
formatur gitu. Oh iya. Jadi kalau ketua kota waktu itu kan bisa terpilih ketua kota sama dalam konferensi itu melalui pleno juga atau seperti apa gitu? Iya, pleno tim formatur. Oh ya. Ada tim formatur. Oh jadi tim formatur itu memilih 2 kepengurusan itu, aduh. 2 kepengurusan. Jadi kepengurusan kota dan kepengurusan kabupaten. Kalau boleh saya tahu kan biar agak enak ini kan biasanya ada orang-orangnya itu siapa saja kan formatur yang saya ya coba perlihatkan. Ini tanda tangan asli. Nah, sip. Maaf. Nah, ini tanda tangan asli. Tim formaturnya Ketua Asep Endang MSY. Ya. Berarti kan orang kota. Ya, nah, Asep Endang. Ya, sekretarisnya Kang Endang Rahmatillah SAG dari Cigalontang. Iya. Nah, anggotanya saya Gus Ramdhani, anggotanya lagi Iman Firmansah dari Sukaratu, dan anggotanya lagi Kang Yahya Kamal. Ini asli. Tuh. Yahya Kamal sebagai ketua demisioner ya. Ketua demisioner. Iya. Ketua demisioner. Tetapi dalam tim formatur dia sebagai anggota. Nah, jadi Kang Asep Endang menjadi tim formatur. Jadi pada akhirnya tim formatur ini menghasilkan 2 kepengurusan. Pengurusan kabupaten dan kepengurusan kota. Jadi dalam menjadi sejarah yang sangat luar biasa. Sejarah luar biasa dan sangat menggelitik. Dalam konferensi kabupaten Tasik. Betul sekali. Nah, itu peralihan mula kabupaten. Boleh. Ini yang kabupaten, yang sebelah sini adalah kabupaten ya? Masih kabupaten karena salinan kepengurusan yang kota ada di Kang Asep Endang. Dan sama tanda tangan formaturnya yang ini. Yang ini. Iya. Yang ini. Kenapa demikian? Waktu itu di kepengurusan tahun 2000 itu kok masih terdapat orang kota dan orang kabupaten? Pertanyaannya ke situ. Kebetulan nama Ibnu Kabupaten Tasikmalaya yang waktu itu masih tergabung kecamatan-kecamatan kota kan? Yeah. Nah, sebelum ada pemisahan, jujur saja yang lebih aktif, yang lebih konsisten di kepengurusan Ibnu ataupun IPPNU itu adalah para pelajar, para santri, para putra waktu itu. Para putra itu adalah putra-putra yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya. Karena memang Kota Tasikmalaya sebagai sumber peradaban atau ibu kota lah. Ibu kota, karena memang kantor kabupatennya ada di Jalan Dr. Soekarjo. Jadi hal yang wajar gitu kan. Wajar. Orang-orang yang di sekitaran ibu kota, beliau aktif di kabupaten. Di kabupaten. Nah, dan memang keaktifannya memang waktu itu yang ada hanya beberapa orang saja yang ada di kabupaten. Seperti Kang Nasihin dari Cineam, Kang Dede Indra dari Cineam, Kang Endang dari Cigalontang, terus Kang Yahya Kamal bukan lagi Cigalontang tapi Ciberem ya? Ciberem kayak Kota Tasik gitu. Dari Sariwangi saya, terus dari Sukaratu Kang Iman Firman, terus dari Cisayong Kang Ajengan Ayi Mukrom. Hanya beberapa orang dari kabupaten. Jadi kebanyakan waktu itu pengurus adalah orang kota. Iya. Dan Akang pun waktu itu bisa aktif karena berada pesantren di daerah kota itu. Nah, posisi saya aktif di Ibnu itu karena posisi saya pesantren di Pondok Pesantren Bantar Gedang. Posisinya pesantren ada di kota. Kebetulan saya sedang ikut pesantren mondok juga di Bantar Gedang. Kenalan di situ, memperkenalkan tentang Ibnu, dan akhirnya saya pun tergabung di Ibnu. Iya. Nah, ada hal menarik lagi, Kang. Jadi kan itu 2002 ini kan sudah menjadi final ya, pemisahan antara kota kabupaten. Nah, sebelum nanti kita pasca 2002. Kita berbicara dulu sebelumnya, Kang. Sebelum 2002 ini ada gak isu, kan pastilah isu-isu 2002 tahun 2000, tahun 2001 itu kan sudah pasti ada isu-isu pemisahan nih. Nah, ini ada beberapa hal yang terjadi gak dari isu-isu pemisahan ini? Oh iya. Karena begini. Seperti hal apa saja mungkin gitu kan? Pemisahan pengurus Ibnu Kota dan Kabupaten ini, khusus di kabupaten lah, itu dasarnya karena pemisahan administratif pemerintahan kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, selain dari itu maka harus dituntut pula ada kepengurusan yang terpisah. Mana kepengurusan wilayah kabupaten dan mana kepengurusan wilayah kota. Itu asal usulnya. Yang selanjutnya
Bukan itu saja, demi memperluas kaderisasi, demi memperluas pengurus IPNU, bagaimana memasyarakatkan, membumikan Nahdlatul Ulama, kepengurusan ataupun secara struktur di seluruh kecamatan Kabupaten Tasikmalaya, maka ini wajib pemisahan itu gitu, sehingga garapannya akan lebih meluas. Gitu. Namun persiapan sebelum pemisahan itu apa saja yang dilakukan, Kang? Mungkin sebelumnya ada strategi kaderisasi khusus ataupun mungkin ada beberapa perbincangan khusus sebelum konferensi 2002 itu, persiapan menuju pemisahan gitu. Persiapan menuju pemisahan itu waktu itu lebih banyak pada opini saja. Desakan opini pada pendapat, sehingga akhirnya di konferensi tahun 2002 itu betul-betul konferensi sangat luar biasa. Seluruh senior pada turun. Ada yang hadir itu waktu itu senior yang turun, semisal ada senior kota ini, ada Kang Asep Robidin turun. Ada siapa lagi ya, Kang Abun mungkin. Turun, Kang Abun turun. Termasuk mantan ketua IPNU. Itu siapa namanya yang PKB itu? Kang Bukan. Turun, pokoknya semua pada turun. Semua pada turun, sehingga peran-peran senior itu sangat sentral dan mempengaruhi konstelasi yang ada di konferensi tersebut. Sangat panas sekali. Itu konferensi yang sangat panas sekali. Di samping pemisahan, di samping luar biasa lah tekanannya itu. Nah, seperti itulah. Lumayan ramainya, kan. Iya. Nah, hari ini, Kang, itu kan sebelumnya. Lalu pasca 2002 ini seperti apa, Kang? Kita kan melihat ada beberapa hal dari pemisahan kota dan kabupaten. Lalu setelah 2002, setelah ada 2 kepengurusan, mungkin juga kan tidak akan duduk dalam sekretariat yang sama. Pertama itu. Yang kedua juga mungkin tidak akan namanya kepengurusannya pasti akan formasinya juga berbeda. Nah, ini apa sih yang terjadi, Kang, gitu? Sebetulnya ini membuka sejarah lama, ini sangat luar biasa. Biar ini menjadi semangat spirit untuk rekan-rekan hari ini. Tapi gitu. Pembelajaran lagi. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan seangkatan saya tidak sakit hati kalau saya menyampaikan hal ini gitu kan, takut seperti itu. Memang atau disensor saja. Tapi nggak apa-apa, tapi ini menjadi pelajaran juga. Nah, terjadi pemisahan kepengurusan itu berdampak pada posisi kepemilikan kantor Nahdlatul Ulama lah, kantor PCNU Kabupaten Tasikmalaya. Termasuk PCNU-nya sendiri. Termasuk PCNU-nya sendiri. Nah, PCNU terjadi pemisahan kabupaten dan kota. Posisi sekretariat, posisi kantor itu ada di Dr. Soekarjo yang sekarang itu menjadi Madrasah Aliyah NU di situ. Itu kan wilayah kota, bangunan yang ada di kota. Sebetulnya itu adalah kantor NU Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan dibangun sebelum Indonesia Merdeka dulu ya. Dan dibangun sebelum Indonesia Merdeka. Nah, karena posisi terjadi pemisahan ini hangat-hangat jahe lah terjadi, memang ada gesekan sedikit tetapi dinamis juga, yang pada akhirnya membawa ke kantor sekretariat itu beralih di kantor Badak Pae. Jadi Singaparna terusir. ya saya tidak mengatakan demikian, tapi kenyataannya seperti itu. Ampun. Pada akhirnya memaksa kami harus pindah tempatnya di kantor sekretariat MWC NU Singaparna. Jadi itu milik MWC NU Singaparna. Nah, dengan PCNU sekarang ya. Yang menjadi kantor PCNU sekarang, dengan lobby tingkat tokoh setempat, ya alhamdulillah pada akhirnya itu menjadi kantor PCNU Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun di balik itu ada hal-hal yang nggak perlu diutarakan lah gitu. Nah, kami ketika pindah itu tidak serta-merta bisa menempati tempat itu, karena posisi kantor itu saya tahu persis kantor itu bagaimana kondisinya, tidak semegah sekarang. Waktu dulu.
Bayangkanlah kantor MWC gitu. Kantor MWC yang konon katanya kalau masuk situ takut lah. takut. Banyak misteri itu. Nah, kami dari pengurus IPNU Kabupaten Tasikmalaya ketika terjadi pemisahan termasuk tempat tidak menjadi patah arang dalam gerakan. Karena kantor kami itu lebih hebat dan lebih megah. Apalagi belum punya RKP seperti sekarang ini. Iya, lebih hebat dan lebih gaya. Karena kantor kami itu ada di Jogja Dep Store, ada di Samudra Dep Store, ada di Asia. Jadi kami di Cihideng. Iya. Di Jalan Hajat itu. Jadi kantor Kabupaten Tasikmalaya itu ada di situ. Jalan Hajat. Setiap rapat pasti kami di lantai makan. Ada di Jogja. Jogja sekarang sudah nggak ada. Masih ada ya, masih ada. Yang nggak ada itu Samudra. Samudra sekarang sudah nggak ada. Waktu itu ada Samudra, ada Asia, Jogja. Jadi tempat kami ada cerita di Jalan Hajat gitu. Ada cerita di Jalan Hajat. Nah, di situ. Jadi tempat-tempat kami ngobrol, tempat kami diskusi itu ada di situ. Termasuk juga tempat kami diskusi. Kalau di Cipasung saya menguasai Masjid Pancasila. Masjid IAIC yang dia Masjid Pancasila itu ya. Jadi nama itu saya lebih mengenalnya Masjid Pancasila. Karena disahkan dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Itu. Nah, Kang, kalau alamat surat itu di mana, Kang? Alamat surat justru saya kebingungan sebetulnya. Kalau mau nama Jogja nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi pada akhirnya ketika masih peralihan itu posisi mau pindah ke sini juga belum bisa. Pada akhirnya masih menggunakan nama Jalan Dr. Soekarjo. Jadi dulu masih tetap dari Jalan alamat masih Dr. Soekarjo, tetapi tinggal nggak di Soekarjo. Nggak jadi Soekarjo. Maka aktivitasnya ada di Jogja, ada di Samudra. Sambil ngopi, sambil makan-makan. Itu. Dan ataupun diskusi itu pasti di Masjid Pancasila. Di situ. Jadi mobilitasnya luar biasa dari kota, kadang di Cipasung. Atau bukan, kami juga melakukan pertemuan sering melakukan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Ciberem, Kota Tasik. Itu meskipun itu wilayah-wilayah kota, tetapi kegiatan IPNU Kabupaten kadang sering terjadi di Bahrul Ulum. Di situ. Karena kami nggak punya tempat itu. Jadi IPNU jalanan. Meskipun IPNU jalanan, tetapi semangat perjuangan kami tidak luntur. Dan pengkaderan tidak jalanan ya? Pengkaderan tidak jalanan. Tapi jalan semua, alhamdulillah. Tapi berjalan. Tapi tidak jalanan ya? Tidak jalanan. Dan pengkaderan waktu itu di pembentukan PAC. Sekarang namanya PAC? PAC. PAC pertama yang saya dirikan itu adalah PAC Cikalong. Nah, iya orang Cikalong. PAC Cikalong. PAC Cikalong. Jadi pertama kali saya ke Cikalong itu pada waktu itu. Saya tahu Cikalong itu pada waktu itu. Mungkin, Kang, itu simbolis bukan, Kang? Karena yang pertama didirikan itu justru daerah terjauh, perbatasan gitu. Karena lebih memilih begini, saya kalau daerah terjauh, daerah perbatasan itu sudah terbentuk, itu Pak, yang saya kejar itu yang paling sulit dulu. Desa menghubung kota ya? Ya, yang paling sulit itu saya yang kejar itu yang sulit dulu. Kalau pikiran sekarang sih pasti berpikirnya mengerjakan yang mudah baru yang sulit kan? Tapi saya mengerjakan dulu yang sulit. Kalau yang sulit itu selesai dan terlaksana, apalagi yang mudah itu lebih gampang kan gitu. Logikanya seperti itu gitu. Jadi kami lebih memilih yang sulit dulu, lalu ya ke yang mudah. Itu di Cikalong masa-masa ketua PAC-nya mungkin Kang masih ingat? Kang Denny. Oh, Kang Denny. Kang Denny sekarang yang menjadi Kang Isnu, pengurus dosen IAIC. Ya, juga sekarang jadi Katib ya, Katib Surya MWC. Ya. MWC NU Cikalong. Kang Denny itu ketua Cikalong. Ketua PAC. Cika Thomas itu Kang Asep apa ya? Asep apa ya? Oh, jadi di Cikalong, Cika Thomas juga tuh sudah terbentuk. Jalur selatan dulu saja. Selatan selesaikan dulu, bahkan luar biasa gitu ketua PAC Cika Thomas menikah istrinya dengan ketua IPP PAC. Oh. Itu. Susahan Makesta dulu. Ya mungkin Kang kalau dalam ceritanya dulu Kang dalam perjalanan ada kisah-kisah unik. Dalam mungkin beberapa hal ya pasti tidak seluruhnya manis gitu kan. Iya. Ada gimana gitu kan. Oh iya, sangat pedih sekali. Sangat pedih sekali begini. Secara pribadi saya kan mondok di Ciberem, Bantar Gedang. Ketika mau ke jalan raya itu harus ke Condong. Nah, perjalanan kami
bisa dengan pakai ojek ataupun jalan kaki. Dulu motor belum kayak sekarang. Belum kayak sekarang. Jangankan motor, HP juga itu sangat luar biasa. HP waktu itu, telepon, itu merek-merek yang sudah ada itu, waktu itu Nokia, Motorola, Siemens. Siemens. Nah, kan HP jangkrik kan. Jadi nada deringnya itu adalah titit titit adanya gitu. Titit 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 kan gitu. Itu HP jangkrik. HP jangkrik dan saya pun punya HP sebagai ketua HIPNU kan, masa saya nggak punya HP. Kebetulan saya punya HP namanya bukan Motorola, bukan Siemens, bukan Nokia, tapi namanya Sagem. Namanya Sagem itu produk awal dari Prancis, build up. Produk Sagem itu dia yang penggagas HP getar. Jadi HP kalau menurut saya. Jadi jangankan harus selfie, HP bergetar saja sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Maka ketika di Dr. Soekarjo ketika pamer HP, saya menang. Dengan merek Sagem itu karena HP saya itu bisa bergetar. Satu bisa bergetar, yang kedua bisa loud speaker. HP punya loud speaker itu sangat luar biasa. Bisa ngobrol dari jauh. Nokia, Siemens, Motorola belum. Yang saya produk Prancis bisa. Saya beli itu berapa ya? 350.000 karena beli dari saudara. Dan nomor chip saja Telkomsel waktu itu mahal. Nah, kan kalau dibandingkan sekarang lebih mahal. Itu kan salah satu bukti ya, beberapa kesulitan, terus tadi transportasi juga. Hari ini mungkin saat ini saya sendiri lah, anggota rata-rata punya motor. Karena memang zamannya sekarang motor sudah sangat ini. Nggak ada motor, kehujanan, harus jauh, kita mungkin bisa minjem ambulan ke PCNU. Ya gitu, itu satu kan ya. Yang kedua kan, kita mengumpulkan orang bisa pakai grup WA. Hari ini gitu kan, pakai grup WA, terus kita bisa apalah gitu, banyak hal. Lalu surat pun hari ini bisa di PDF kan. Jadi sangat-sangat mudah kan kalau kita berbicara. Nah Kang, yang saya gak kepikiran kan semua itu gak bisa dilakukan Kang. Bisa. Bagaimana itu semuanya bisa mengkomunikasikan ke pengurus pada waktu itu kan? Waktu ke kantor saja dari Ciberem ke Soekarjo itu saya lakukan, terkadang saya jalan kaki. Dari pesantren ke Condong jalan kaki, berapa kilometer, terus dari Condong kadang dapat angkot, kadang tidak. Kalau tidak dapat angkot ya saya jalan kaki ke Dr. Soekarjo. Untuk ngantor itu? Untuk ngantor. Pulang pun begitu. Jam 11, jam 12 malam, saya dari Soekarjo berangkat, pulang lagi ke Ciberem jalan kaki. Ataupun saya ketika mau rapat ke Bahru Ulum, dari Condong ke Bahru Ulum kan lumayan berapa kilo kan, jalan kaki, itu saya jalan kaki. Waktu ke Cikalong, sekarang kan jalannya hot mix. Dulu itu ombak banyu. Naik Dirgahayu kan? Wah iya, luar biasa. Lebih baik jalan ke Jakarta daripada harus ke Cikalong. Ya, orang Cikalong tersinggung kan? Ya emang kenyataannya seperti itu. Ya gitu kan. Aduh, sangat sulit sekali, sangat prihatin sekali. Bagaimana akses komunikasi waktu itu untuk ada rapat? Nah, di samping HP hanya orang-orang tertentu yang punya, di situ kan ada telepon masih putar, ada keling, masih ada, ataupun dipijit dari telepon umum, telepon koin masih berlaku yang Rp100. Yang punya rata-rata yang punya telepon rumah itu hanya tokoh-tokoh tertentu. Contoh, saya mau memanggil ke pengurus kabupaten yang ada yang mondok di pesantren Bahru Ulum Ciberem. Saya itu nelponnya ke rumah Akang. Oh, ke pesantren. Ke pesantren itu ke rumah Akang. Yang punya telepon itu rumah Akang. Kang Haji, saya pengen ketemu dengan Kang Aimukrom, pengurus IPNU. Dipanggillah nama Kang Aimukrom. Jadi yang punya telepon rumah itu para kiai gitu. Jadi komunikasi langsung ke kiai. Ke kiai sama kiai. Di samping telepon, surat juga jalan. Kalau ada setiap rapat, kami selalu memberikan surat. Surat nyampe. Itu bagaimana caranya Kang, surat itu? Rata-rata lewat dititipkan ke pengurus, salah satunya ke jadi pengurus, estafet lah. Estafet. Kadang juga langsung
langsung ketemu langsung. Kadang saya juga sebagai ketua terkadang menjadi manajemen tukang cukur yang omset, ya lipet, ya fotokopi, yang ngirimkan. Contoh salah satunya saya yang mengirimkan surat ke daerah Cigalontang kan. Tapi Kang, dengan situasi seperti itu, ketika rapat itu pengurus antusias itu? Antusias, pengurus pada rata-rata hadir? Hadir. Nah ini Kang, motong sedikit Kang, hari ini Kang sangat luar biasa ya. Iya. Kita mungkin hari ini apa sih kekurangannya? Sangat kemudahan gitu, kita video call bisa hari ini kan. Iya. Ngirim surat itu kan tidak harus diinkik gitu kan. Minimal yang sekarang PDF lewat grup sudah selesai. Jadi kalau sekarang kita mungkin merasakan beberapa, ya ini mungkin introspeksi juga untuk kita Kang hari ini, urusan IPNU dan sebagainya. Hari ini rekan-rekan sekalian kita merasa agak mengeluh ya Kang. Iya. Jadi apa sih yang mungkin yang kita keluhkan kalau dibanding zaman dulu? Sangat luar biasa gitu kan. Kalau zaman dulu saya ya, karena bukan mengunggulkan, bukan. Tetapi ini karena apa yang saya alami. Pertama, semangat visi dan misi, satu visi itu harus. Dan rasa sakit hati yang sama itu. Terjadi pemisahan itu luar biasa sakit hati, perpindahan tempat itu sangat sakit hati. Sakit hati itu bukan di ketua saja, seluruh pengurus juga sakit hati. Berangkat dari sakit hati yang sama, membentuk sebuah semangat bersama. Biasa. Itu. Jadi terkadang kita untuk menjadi satu itu tidak harus bahagia. Iya. Justru kadang kesusahan lah yang bisa membuat kita satu gitu. Dengan menderita kita bisa bersatu. Satu itu. Yang kedua yang menjadi semangat itu, ya ini undercover aja, memang konstelasi cinta juga ada di situ. Tapi ini sudahlah, jangan dibicarakan. Jangan dibicarakan lah itu loh. Itu cukup. Ini sangat luar biasa gitu Kang ya. Nah, selanjutnya Kang, ini kan kita sudah berbicara banyak hal termasuk pasca, sesudah dan sebelum. Menuju waktu itu Kang, kan rapat-rapat sering di mana-mana kan? Ya, sering di mana-mana. Pindah-pindah tempat. Ya dan sebagainya gitu kan. Nah kalau sekarang kita dengan IPPNU kan bersatunya dulu seperti apa? Lalu ketika mau berangkat Makesta itu titik kumpulnya di mana Kang itu? ini. Ada sebuah titik, misalnya Makesta ini dia kan kalau sekarang bisa telepon. Kan dulu mungkin ke Kiai, titik kumpul di mana ataupun ada hal-hal apa gitu kan? Ya. Kalau sekarang saya kira titik kumpul bisa berangkat masing-masing kan? Ya. Kalau dulu selalu bersama. IPNU, IPPNU berangkat mau ke Makesta, kemana selalu bersama. Naik bis deh. Naik bis, angkutan umum. Naik angkutan umum. Itu titik kumpulnya di mana Kang? Kita titik kumpulnya kadang Masjid Pancasila itu menjadi titik kumpul. Kita berangkat dari Masjid Pancasila titik kumpul. Atau terkadang kita kumpul di alun-alun Singaparna. Itu berapa orang Kang? Misalnya kalau tadi berbicara ke jauh ya, Cikalong misalnya gitu kan. Itu berapa orang pengurus cabang dari IPNU dan IPPNU yang kumpul Kang? Mungkin IPNU-nya berapa, IPPNU-nya berapa? Waktu ke Cikalong itu alhamdulillah banyak. Mungkin karena awal juga itu ya? Ya, karena awal juga banyak berangkat bis umum. Dari pengurus IPNU, IPPS saja, ketua, sekretaris bendahara, departemen pada hadir. Ada sekitar pokoknya IPNU IPPNU sih lumayan banyak, itu masing-masing mungkin ada 10 orang lah gitu. Lumayan penuh lah penuh kita gitu. Iya penuh gitu. Ditambah lagi dengan pengurus yang ada di daerah di situ kan itu hadir gitu. Dan kenapa menjadi antusias ya tadi karena rasa semangat itu tadi. Ya saya kira dengan kemudahan sekarang, kenapa ini nggak menjadi sebuah menjadi lebih baik, semangat lebih baik. Sekarang komunikasi dengan cepat, teknologi yang sangat luar biasa, akses informasi yang begitu cepat, untuk hadir pun informasi nyampe pun sudah sangat cepat. Kenapa menjadi sebuah tidak bisa menjadikan lebih cepat lagi pengurus untuk datang ke sekretariat ataupun untuk menghadiri rapat itu. Iya. Apalagi hari ini kita fasilitasnya mungkin sudah sangat luar biasa ya Kang Ibu hari ini. Hari ini saya pun mungkin sebagai ketua agak malu juga mungkin Kang dengan pengurusan zaman dulu kan. Saya salut dengan kepengurusan IPNU ataupun IPPNU sekarang. Sekarang alhamdulillah punya bangunan bagus, kegiatan segala multimedia,
kan? Yang saya malukan Kang, hari ini kita punya fasilitas sangat luar biasa, tapi saya malu kalau kinerjanya mungkin agak bagus yang dulu daripada sekarang gitu. Dengan fasilitas yang sangat tidak memadai kalau dulu gitu kan. Ya, mungkin apa ya? Doanya saja lah dari mudah-mudahan. Saya kira kalau dalam gerakan dan program ini sangat luar biasa di kepengurusan IPNU yang sekarang ini gitu. Kalau dulu itu cuman hanya mengandalkan SDM yang ada, cuman kekuatan semangat itu yang sangat luar biasa. Nah, kebersamaan ini, Kang, kita mungkin hari ini sudah sangat luar biasa, Kang. Sangat inspiratif sekali lah untuk kita dan juga mungkin ada beberapa mengupas beberapa sejarah yang dulu tersimpan gitu. Nah, selanjutnya Kang, ada gak sebuah pasti ada, mungkin ada closing statement Kang ataupun pesan untuk IPNU hari ini dari Akang, mungkin dulu semangat dari zaman dahulu ataupun apapun, silakan Kang, mungkin ada closing statement untuk rekan-rekan kita. Semangat untuk motivasi buat teman-teman bahwa kita tetap harus selalu aktif dalam kepengurusan IPNU, IPPNU. Walau bagaimanapun kita dilahirkan dari rahim orang tua Nahdlatul Ulama, siapapun kita, posisi kita dimanapun, kita harus kembali kepada Nahdlatul Ulama. Dilahirkan dari NU harus lagi menjadi seorang NU. Dan pada hari ini kesemangatan untuk para pelajar, putra dan putri mungkin ya, ataupun perempuan, kemudahan sudah ada, fasilitas sudah ada, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gunakan masa mudamu untuk menjemput masa tua. Kalau hari ini sebetulnya saya itu seperti alalaita sababa yaudu yauman fa'ahbirahu bima fa'ala musibu. Itu adalah bait syair dalam kitab Alfiyah. Hayang teuing kembali lagi. Rasanya ingin kembali lagi, saya kembali kepada muda kembali. Saya pengen balik muda lagi. Karena pengen saya ingin karena saya saking semangatnya, bahkan sampai ngiri juga sama sampean. punya sekre kan gitu, punya kapasitas. Saya nggak punya sekre, rapat juga di emper masjid, belum punya komputer kayak gini. Punya komputer. Ampun gitu kan. Jadi apa sih so what gitu yang membuat kita jadi lemah, justru harus lebih semangat gitu. Itu aja lah. Ya. Terima kasih Kang Agus yang sangat luar biasa, Ketua PC IPNU tahun 2002-2004. Ya. Sebagai saksi sejarah, sebagai sebuah hal yang sangat luar biasa. Hari ini kita bisa mengenal IPNU, sekre ini bisa berdiri pun pasti banyak kontribusi dari estafet perjuangan sampai hari ini. Hari ini kita dengan fasilitas sangat luar biasa. Tentu fasilitas ini bukan sebuah hal untuk buat kita terlena, tapi fasilitas ini seharusnya menjadi sebuah hal untuk kita terus maju. Buat apa fasilitas kalau memang kerja kita biasa-biasa saja? Buat apa fasilitas kalau membuat kita malah apalagi lebih buruk gitu. Tapi fasilitas yang kita punya hari ini adalah membuat hal untuk kita lebih konsisten, lebih baik dan lebih lebih mempunyai ide-ide yang lebih brilian, lebih gila gitu. Itu saja. Terakhir ada sebuah ungkapan dari Kiai Haji Wahid Hasyim bahwa dunia ini adalah sebuah hal yang sementara, dan ukirlah cerita-cerita indah di masa mudamu gitu, dengan cerita-cerita indah termasuk adalah melalui IPNU dan IPPNU. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kang Agus. Atur nuhun Kang. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya Kang. Berdengan topik yang berbeda gitu. Siap. Semoga semakin lancar Kang. Sukses selalu. Dan mudah-mudahan terus menginspirasi kita dan terus memberikan hal yang sangat luar biasa, bermanfaat, termasuk bagi IPNU khususnya dan juga khususnya untuk seluruh masyarakat. Siap. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dengan tokoh inspiratif selanjutnya. Sip.